Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia yang telah jatuh ke dalam penyembahan berhala dan kekufuran. Beliau adalah seorang nabi yang sangat sabar dan tekun dalam mengajak umatnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Masyarakat pada zaman Nabi Nuh hidup dalam kesesatan dan banyak dari mereka menentang ajaran yang dibawa oleh beliau. Nabi Nuh alaihissalam merupakan salah satu nabi yang memiliki gelar ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah ratusan tahun kepada kaumnya dan hanya memiliki puluhan pengikut saja. Nabi Nuh menyeru kaumnya selama 1000 tahun lebih, namun hanya sedikit orang yang beriman kepadanya. Nabi Nuh dengan penuh kesabaran mendakwahi mereka siang dan malam, baik secara terbuka maupun dengan cara tersembunyi. Meskipun demikian, kebanyakan kaum Nabi Nuh menolak dakwah beliau dan bahkan menganggapnya sebagai orang gila. Kaum Nabi Nuh yang kafir menganggap ajaran Nabi Nuh sebagai suatu hal yang tidak masuk akal dan terus menentang. Mereka mencemooh Nabi Nuh dan menganggapnya sebagai seorang yang tidak berpengaruh. Bahkan mereka menuduh Nabi Nuh berbohong dan menganggap dirinya lebih tinggi daripada Nabi Nuh, serta tidak mau mendengarkan nasihat dan peringatan yang disampaikan. Melihat penolakan dan kedegilan kaum Nabi Nuh, beliau berdoa kepada Allah agar memberikan keputusan terhadap orang-orang yang kafir itu. Doa Nabi Nuh tercatat dalam Al-Quran seperti dalam surat Nuh ayat 26-27 yang berbunyi, dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Sesungguhnya jika engkau membiarkan mereka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain dari orang-orang yang fasik lagi kafir." Sebagai jawaban atas doa Nabi Nuh, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal besar yang akan digunakan untuk menyelamatkan diri dan orang-orang yang beriman dari bencana yang akan datang. Nabi Nuh mulai membangun kapal tersebut dengan bantuan wahyu Allah, meskipun kaumnya mencemoohnya. Mereka menganggap Nabi Nuh gila karena membangun kapal di daratan yang jauh dari laut. Setelah kapal selesai dibangun, Allah memerintahkan agar air dari langit dan bumi dikeluarkan, yang kemudian menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi. Setiap orang yang tidak beriman kepada Allah, termasuk kaum Nabi Nuh yang kafir, ditenggelamkan dalam banjir tersebut. Hanya orang-orang yang beriman dan berada di dalam kapal Nabi Nuh lah yang selamat. Bahkan, salah satu anggota keluarga Nabi Nuh, yaitu anaknya, Kan'an, menolak untuk ikut serta dalam kapal. Dan akhirnya ia juga tenggelam dalam banjir. Setelah banjir besar surut, Nabi Nuh dan para pengikutnya yang selamat keluar dari kapal. Allah memberikan janji untuk tidak mengirimkan bencana seperti itu lagi kepada umat manusia, dan meletakkan tanda berupa pelangi sebagai peringatan bagi umat manusia akan kekuasaannya. Nabi Nuh kemudian mengajak umat yang baru untuk kembali menyembah Allah dan hidup dalam kebaikan. Kisah Nabi Nuh mengajarkan banyak pelajaran penting dalam Islam, di antaranya kesabaran dan keteguhan iman. Nabi Nuh adalah contoh keteguhan hati dalam menghadapi penolakan dan tantangan, serta kesabarannya dalam dakwah. Pentingnya beriman kepada Allah. Kisah ini mengingatkan umat manusia bahwa keselamatan hanya ada pada iman kepada Allah dan taat kepadanya. Akibat kekufuran. Kaum yang menentang wahyu Allah menerima azab yang sangat berat, yang menjadi pelajaran bagi umat yang datang setelahnya. Rahmat Allah bagi orang yang beriman. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman, yang menunjukkan bahwa Allah selalu melindungi hamba-hambanya yang taat. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam adalah berhasil membuat kapal berukuran sangat besar dan kokoh, hingga bisa menampung hewan dan tumbuhan dalam jumlah besar. Kapal Nabi Nuh alaihissalam berhasil melewati banjir besar dan bertahan lama hingga air surut. Kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu contoh besar dalam Al-Quran tentang pengorbanan seorang nabi dalam berdakwah, kesabaran, dan akibat dari kekufuran.